Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2112111818. Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT saya, yaitu berjudul Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Pasien Kanker Payudara dalam Menjalani Kemoterapi di RSUD M. Jamil, Padang. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia saat ini mengalami pergeseran kejadian penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, cenderung meningkatkan dari waktu ke waktu. Semakin meningkatkan akibat gaya hidup tidak sehat yang dipercepat oleh urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi. Harapan hidup menjalani. Kanker payudara adalah sekelompok sel yang tidak normal dan terus tumbuh secara berlipat ganda. Akhirnya sel-sel ini membentuk benjolan di payudara. Jika benjolan kanker tidak diangkat atau diobati, sel kanker dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain. Yang kedua yaitu etiologi kanker payudara. Penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor risiko yang memberikan kemungkinan seorang wanita terkena kanker payudara, antara lain yang pertama yaitu faktor reproduksi, yang kedua yaitu penggunaan hormon, yang ketiga yaitu penyakit fibrokistik, yang keempat yaitu obesitas, yang kelima yaitu sering mengkonsumsi makanan berlemak. Setelah itu masuk ke C yaitu manifestasi klinis kanker payudara. Kanker payudara memiliki beberapa gejala yang perlu kita perhatikan. Gejala kanker payudara sebagai berikut. Yang pertama itu ada benjolan di dada yang bisa Anda rasakan. Yang kedua yaitu erosi atau letusan pada puting susu, kulit atau puting susu tertarik ke dalam. Yang ketiga yaitu pendarahan di puting. Yang keempat yaitu biasanya puting terasa sakit saat tumor sudah menyebar. Yang kelima yaitu pembesaran kelenjar getah bening di ketiak. Yang keenam yaitu perubahan bentuk dan ukuran payudara. Yang ketujuh yaitu luka di sekitar puting susu dan sekitarnya sulit sembuh. Yang kedelapan yaitu keluarnya darah secara spontan atau nanah berwarna kuning. Yang kesembilan yaitu perubahan pada puting susu seperti gatal, perih, dan ketarik. Yang 10 itu terdapat lipatan pada kulit dada seperti jeruk perut. Setelah itu masuk ke patofisiologi kanker payudara. Kanker payudara umumnya terjadi pada wanita antara usia 40 sampai 50 tahun. Ini adalah penyakit multifaktorial yang tergantung pada lokasi dan jaringan. Penyebabnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan hal ini, yaitu hormon, virus, dan genetika. Selanjutnya itu jenis dan stadium kanker payudara. Secara umum ada 3 kanker payudara, yaitu kanker payudara invasif, non-invasif, dan penyakit Paget. Yang pertama yaitu jenis kanker payudara, yaitu kanker payudara invasif. Sel kanker merusak keseluruhan dan dinding kelenjar susu dan menyerang jaringan lemak dan diikat di sekitar payudara. Yang kedua yaitu kanker payudara non-invasif, kanker yang terjadi pada kantung susu, hubungan antara kantung udara dan paru-paru. Yang ketiga yaitu setelah itu kita masuk ke stadium kanker payudara. Klasifikasi kanker berdasarkan dalam sistem huruf dan angka digunakan untuk menggambarkan tumor dan kelenjar getah bening dan apakah kanker telah menyebar atau berbo. Yang kedelapan yaitu keluarnya darah secara spontan atau nanah berwarna kuning.
Yang ke-9 yaitu perubahan pada puting susu seperti gatal, perih, dan ketarik. Yang 10 itu terdapat lipatan pada kulit dada seperti jeruk perut. Setelah itu masuk ke patofisiologi kanker payudara. Kanker payudara umumnya terjadi pada wanita antara usia 40 sampai 50 tahun. Ini adalah penyakit multifaktorial yang tergantung pada lokasi dan jaringan. Penyebabnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Agar ada 3 faktor yang dapat menyebabkan hal ini, yaitu hormon, virus, dan genetika. Selanjutnya itu jenis dan stadium kanker payudara. Secara umum ada 3 kanker payudara, yaitu kanker payudara invasif, non-invasif, dan penyakit Paget. Yang pertama yaitu jenis kanker payudara, yaitu kanker payudara invasif. Sel kanker merusak keseluruhan dan dinding kelenjar susu dan menyerang jaringan lemak dan diikat di sekitar payudara. Yang kedua yaitu kanker payudara non-invasif, kanker yang terjadi pada kantung susu, hubungan antara kantung udara dan paru-paru. Yang ketiga yaitu setelah itu kita masuk ke stadium kanker payudara. Klasifikasi kanker berdasarkan dalam sistem huruf dan angka digunakan untuk menggambarkan tumor dan kelenjar getah bening dan apakah kanker telah menyebar atau bermetastasis. Informasi yang digunakan untuk menunjukkan stadium tertentu di stadium 0 hingga stadium 4. Setelah itu kita masuk tumor primer. Tumor primer tidak dapat diperiksa. Tumor primer yang belum terbukti. Setelah itu lanjut. Setelah itu kita masuk pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang kanker payudara. Scan yang pertama itu scan misalnya dan USG dibuat untuk mendiagnosa, mengidentifikasi dan mengevaluasi metastasis. Yang kedua itu biopsi. Yang pertama itu ada biopsi ini menggunakan jarum kecil yang dimasukkan melalui kulit payudara dari ujung ke ujung. Lanjut. Setelah itu kita masuk penata laksanaan kanker payudara. Yang pertama, operasi kanker payudara. Operasi kanker payudara dibagi menjadi 2 area, yaitu pembedahan hanya untuk mengangkat tumor dan pembedahan untuk mengangkat seluruh payudara. Operasi plastik korektif biasanya dapat dilakukan setelah mastektomi. Yang kedua yaitu mastektomi, pengangkatan payudara. Proses operasi ini adalah pengangkatan seluruh jaringan payudara termasuk bagian puting. Pasien dapat menjalani mastektomi dan biopsi kelenjar getah bening sentinel jika tidak ada bukti bahwa kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening. Yang ketiga yaitu operasi plastik korektif. Yang keempat yaitu radioterapi. Yang kelima itu kemoterapi. Setelah itu definisi kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan obatan dan hormon. Tujuan kemoterapi dapat bersifat kuratif, kontrol, dan palliatif. Program kemoterapi dapat dilakukan tidak hanya sekali, tetapi pengobatan dilakukan secara 6-8 kerangka pengobatan dan jeda antar siklus 2-3 minggu. Motivasi, pengertian motivasi
Motivasi adalah aktivitas perilaku yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Untuk lebih memahami pengertian motivasi ada baiknya kita simak beberapa pendapat para ahli sebagai berikut. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Setelah itu motivasi internal. Yang pertama yaitu rangsangan agar perilaku aktivitas terjadi. Tidak ada motivasi maka tidak ada kegiatan sebagai pembelajaran, kecuali dorongan setiap orang untuk mencapai sesuatu, kemudian tindakan belajar tidak terjadi. Yang kedua yaitu motivasi berfungsi sebagai petunjuk jalan. Yang ketiga yaitu motivasi bertindak sebagai penggerak. Setelah itu masuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, biasanya hasil dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor pendorong yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi oleh orang lain atau lingkungan. Yang ketiga yaitu cara menilai motivasi diri. Kuesioner ini berisi 15 pertanyaan berada untuk melihat seberapa motivasi responden dalam menjalani kemoterapi. Diukur dengan skala Likert dengan jawaban yang diberikan dalam skala angka: sangat tidak setuju dan diberi kode 1, tidak setuju diberi kode 2, setuju diberi kode 3, sangat setuju diberi kode 4. Setelah itu masuk ke ciri-ciri keluarga menurut Robert Mark Iver dan Charles Horton antara lain. Yang pertama yaitu keluarga merupakan hubungan perkawinan. Yang kedua, keluarga berbentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja yang dibentuk atau pelihara. Yang ketiga, keluarga mempunyai suatu sistem Horton antara lain. Yang pertama yaitu keluarga merupakan hubungan perkawinan. Yang kedua, keluarga berbentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja yang dibentuk atau pelihara. Yang ketiga, keluarga mempunyai suatu sistem tata nama. Yang keempat, keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggotanya. Yang kelima itu keluarga merupakan tempat tinggal bersama rumah atau rumah tangga. Setelah itu masuk cara menilai hubungan keluarga. Lanjut. Setelah itu kita masuk desain penelitian. Penelitian ini diintegrasikan ke dalam studi kuantitatif dengan tipe desain cross studi. Tujuannya untuk mengetahui apa ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap motivasi pasien kanker payudara dalam menjalani kemoterapi di RSUD M. Jamil Kota Padang tahun 2023. Itu populasi sampel penelitian ini adalah pasien kanker payudara dalam menjalani kemoterapi di RSUD M. Jamil Kota Padang. Yang kedua itu sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik proportional sampling. Selanjutnya kriteria eksklusi. Yang pertama, pasien menolak jadi responden. Yang kedua, pasien dengan penurunan kesadaran. Yang ketiga, pasien dengan komplikasi penyakit lain. Teknik pengumpulan data primer. Yang kedua, data sekunder. Teknik pengolahan data, editing, coding, processing, entry, cleaning. Selanjutnya, analisis univariat. Untuk mendapatkan gambaran umum dilakukan analisis variat distribusi
frekuensi dari masing-masing variabel yaitu dukungan responden. Yang kedua, pasien dengan penurunan kesadaran. Yang ketiga, pasien dengan komplikasi penyakit lain. Teknik pengumpulan data primer. Yang kedua, data sekunder. Teknik pengolahan data, editing, coding, processing, entry, cleaning. Selanjutnya, analisis univariat. Untuk mendapatkan gambaran umum, dilakukan analisis variat distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yaitu dukungan keluarga dan motivasi pada kanker payudara dalam menjalani kemoterapi. Yang kedua, analisis univariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu dukungan keluarga dan motivasi. Sekian, terima kasih.